Mohon maaf kalau ada perubahan latar belakang. Maaf juga karena sudah sangat terlambat di-upload cerita ini, karena sudah sangat sibuk. Fairy Story, Michelle dan Nata. Season 2, Part 2. Ketika mereka sudah sampai halaman rumah yang cukup terang, begitu kaki mereka menyentuh teras kayu rumah itu, Jung langsung bersuara. Nada suaranya agak tinggi dan penuh emosi. Nathan, gue nggak tahan. Gue harus ngomong sekarang. Nata menoleh cepat. Kenapa? Kamu kenapa? Yung, Jung menunjuk ke arah Michelle yang sudah membuka pintu rumah, tapi masih berdiri di ambang pintu. Dia hampir bunuh gue. Michelle langsung berhenti. Kepalanya pelan-pelan menoleh ke belakang, menatap Jung dengan mata datar. Nathan mengangkat alis, kaget. Tunggu, apa maksud lo? Jung maju beberapa langkah, napasnya berat. Gue udah bilang dia hati-hati sama bola petirnya. Tapi dia malah bilang gak bakal kenapa-kenapa. Terus tiba-tiba bola petir di tangannya makin panas. Dia panik dan ngelempar sembarangan. Kena gue hampir. Kalau gue nggak loncat, gue udah jadi ayam bakar sekarang. Nata langsung menatap Michelle, ekspresinya serius. Michelle, apakah itu benar? Michelle diam sejenak. Lalu ia menutup pintu rumah dan bersandar di sisinya. Tangan bersedekat. Gue tidak sengaja. Jawabnya datar. Tangan gue tiba-tiba panas. Itu bukan gue yang ngendaliin. Rasanya kayak kekuatan gue ngeluarin dirinya sendiri. Tadi juga waktu gue minta air dari Nata, dia bilang cuman bisa kasih air biasa. Tapi pas gue minum, tahu-tahu gue tersedak es batu. Nathan menyentuh tenggorokannya sambil tertawa kecil. Beneran es batu, bukan air dingin biasa. Dan Nata nggak sadar, dia bikin itu. Jung langsung duduk tegak, matanya membelalak. Serius. Michelle juga sempat bengong sejenak. Lo nyembur es dari tangan lo, Nata? Iya, dan gue nggak merasa bikin es sama sekali. Jawab Nata panik. Gue bener-bener cuma niat ngasih air biasa. Tapi tiba-tiba, ya, ada esnya aja. Jung garuk-garuk kepala, lalu menatap ke arah Michelle. Lo bola petir jadi panas sendiri. Lo, Nata, bikin es tanpa sadar. Ini kebetulan? Atau emang lagi ada yang gak beres sih sama kekuatan kalian? Nathan mencondongkan tubuh, suaranya lebih serius sekarang. Gue nggak yakin ini cuma kebetulan. Dua-duanya nggak bisa ngendaliin kekuatan secara normal. Kayak ada yang bangun sendiri dari dalam. Michelle akhirnya bicara. Nadanya lebih pelan dari sebelumnya. Kalau gitu, kita bukan cuma lagi ngalamin masalah kecil. Ini kayak kekuatan kita lagi berevolusi. Nata menatap tangannya sendiri, seolah sedang mencari jawaban di sana. Apa itu berarti? Kita bisa makin kuat? Atau malah makin gak terkendali? Tak ada yang menjawab. Yang terdengar hanya suara api kecil yang masih berderak dan suara angin malam yang mulai bertiup pelan dari sela-sela jendela kayu. Keesokan harinya, matahari belum terlalu tinggi saat cahaya jingga mengintip dari sela-sela dedaunan hutan. Rumah kayu mereka diselimuti embun pagi. Sunyi dan tenang. Setidaknya sampai suara teriakan Jung membelah keheningan. Nata. Nata yang baru bangun, rambut masih uwat-uwutan, keluar dari kamarnya sambil garuk-garuk kepala. Apaan sih pagi-pagi ribut bener? Jung muncul dari arah dapur dengan ekspresi panik setengah kocak. Tangannya memegang segelas air yang permukaannya membeku seperti es batu. Lo yang bikin ini kan? Nata Enggak, sumpah gue baru bangun. Ya terus, ini apa coba? Gue taruh air semalam. Pagi-pagi jadi es. Tuh, lihat. Nata menatap air beku itu serius. Dan untuk sesaat, tangannya refleks bergerak. Hanya sekedar niat ngeliat lebih dekat. Tapi tiba-tiba kling, es itu mencair seketika tanpa disentuh. Jung langsung narik badan ke belakang. Tuh kan, itu lo bisa cairkan es juga sekarang. Nata
menatap tangannya sendiri. Gue gak niat sih, cuma pengen lihat. Tapi kayaknya bener, itu gue. Gumamnya bingung. Di saat bersamaan, dari arah kamar lain, terdengar suara keras, "Dua!" Woi, apalagi itu? jerit Jung. Mereka semua lari ke arah suara ledakan dan mendapati Michelle berdiri di tengah kamar dengan rambut agak terbakar di bagian ujung. Gue gak ngapa-ngapain. Gue cuma nyoba latihan lempar petir. Bola petirnya gak mau dikendaliin. Michelle berbalik ke arah mereka, ekspresinya serius banget. Kekuatan kita berubah dan gak stabil. Kita gak bisa nunggu lebih lama. Hari ini juga kita harus cari tahu kenapa ini semua terjadi. Nata mengangguk pelan. Dan kalau ini makin parah, bukan cuma kita yang bahaya. Setelah sarapan singkat dan persiapan seadanya, keempatnya berdiri di depan rumah kayu kecil itu. Angin pagi bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan segar. Nata berdiri sambil melihat peta yang dibuat dari ingatan. Kalau Lennart memang pernah lewat sini, jejaknya kemungkinan besar mengarah ke lembah dekat Sungai Barat. Dia suka tempat yang sejuk dan dekat air. Michelle menyahut sambil menyalakan kilatan kecil di ujung jarinya. Yunwo lebih suka tempat tinggi, mungkin bukit arah timur, tapi bisa aja dia keluar jalur karena insting. Jung menatap mereka berdua. Jadi, kita bagi 2 tim atau bareng dulu? Nathan angkat tangan. Menurutku, kita bareng dulu aja. Hutan ini aneh. Semalam aja, kekuatan Nata bisa keluarin es tiba-tiba. Kita nggak tahu kejutan apa lagi yang nunggu. Nata mengangguk. Setuju, kita ke arah sungai dulu. Kalau nggak nemu Lennart, baru belok ke arah bukit buat nyusul jejak Yunho. Michelle menarik napas panjang dan melirik langit. Oke, ayo jalan. Tapi tetap waspada ya, Aku gak mau tiba-tiba ngeluarin petir lagi karena panik. Jung mengangguk cepat. Iya, dan kalau ada bola petir nyasar, gue duluan yang lari. Mereka pun mulai berjalan pelan, menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pohon-pohon besar dan lumut. Langkah mereka mantap, tapi di balik canda dan rencana ada rasa was-was. Karena sesuatu di hutan ini terasa gak biasa. Mereka pun mulai berjalan pelan, menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pohon-pohon besar dan lumut. Langkah mereka mantap, tapi di balik canda dan rencana ada rasa was-was. Karena sesuatu di hutan ini terasa gak biasa, gak biasa. Langkah kaki mereka terhenti begitu saja di tepi danau. Airnya jernih, menyebar cahaya biru lembut seperti kristal. Tapi perhatian mereka bukan pada indahnya danau, melainkan pada sosok pria di tengah air. Rambutnya perak kebiruan, menjuntai basah menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya tinggi, kulitnya putih pucat, berkilau, seperti diselimuti embun. Ia berdiri tenang, seperti menyatu dengan air dan menikmati percikannya. Sesekali menendang ringan permukaan air, membuat cipratan kecil sambil tertawa pelan. Nata terdiam, matanya membulat. Itu aneh. Nathan menoleh. Aneh? Aneh kenapa? Nata maju selangkah untuk menatap pria tersebut dengan jelas. Cara dia gerak, caranya dia bermain air, itu kayak Lennart. Jung menyipitkan mata. Tunggu, maksudmu singa birumu itu? Tapi bukannya dia dalam wujud singa. Tapi kenapa ini bisa dalam wujud manusia? Nata mengangguk lambat. Aku gak pernah lihat Lennart dalam bentuk manusia. Tapi ada sesuatu yang familiar dari gerakannya. Michelle mengangkat tangannya. Petir mulai menambar-nayambar di sekitar tubuhnya. Matanya menajam. Gak peduli dia siapa, bisa jadi musuh,
gue serang dulu. Nata panik, Michelle, tunggu. Jangan. tapi Michelle udah nggak dengar. Dia sudah melemparkan bola petir ungu ke arah pria itu. Seret, sang pria langsung menoleh dengan tatapan tajam. Dan dalam sekejap, air dari danau naik membentuk perisai spiral yang familiar banget, mirip persis seperti yang Nata pernah gunakan dulu untuk melindungi Nathan dan Jung. B. Yarar, bola petir Michelle menghantam perisai air tersebut langsung meledak. Jadi uap tanpa menyentuh si pria sedikit pun. Semua terdiam. Jung melongo. Dia bisa kekuatan air, tapi bukan kamu. Hah? Nata terpaku. Itu nggak mungkin. Kecuali Itu gak mungkin. Kecuali sosok pria itu berdiri diam. Matanya menyapu mereka satu persatu. Tatapannya tajam, tenang, tapi bukan ancaman. Justru seperti pengawasan seorang pelindung. Michelle menggertakkan gigi, siap menyerang lagi. Nata buru-buru maju, menghalangi Michelle. tunggu. Jangan serang dulu. Aku rasa itu Leonard. Nata memandangi pria berambut biru keperakan di hadapannya dengan penuh curiga. Sosok itu terlihat tenang. Bahkan saat Michelle hampir menyerangnya beberapa menit yang lalu, aura air yang melingkupinya terasa familiar. Namun Nata masih belum bisa menerima bahwa ini adalah Leonard, singa biru putih kesayangannya. Aku Leonard. Ucap pria itu dengan suara lembut dan tenang. Ini adalah bentuk tahap keduaku. Nata mengerutkan alis. Leonard, singa itu yang selalu tidur di dekat kakiku setiap malam. Pria itu mengangguk pelan. Kalau kau benar Leonard, Ucap Nata sambil menyilangkan tangan di dada. buktikan. Jawab satu hal yang hanya diketahui olehku dan dia. Kenapa aku mengadopsimu? Pria itu Leonard terdiam. Tatapannya kosong sejenak. Lalu mulai bergetar. Kelopak matanya berkaca-kaca dan bibirnya sedikit bergetar saat ia mencoba menjawab. Namun yang keluar lebih dulu bukanlah kata-kata, melainkan air mata. Suara Leonard akhirnya pecah, lirih dan berat. Karena ibuku menitipkanku padamu. Ia menatap mata Nata, suara pelan namun menyayat. Waktu itu aku masih sangat kecil. Kami sedang berlari dari pemburu liar. Lalu ibuku sudah ditembak habis-habisan. Tapi dia menemukanmu sedang menggendongku dan menyayangiku, jadi dia bilang, "Tolong jaga anakku, dia bukan hewan biasa, dia akan tumbuh dan belajar. Tolong jangan biarkan dia sendirian." Oh, jadi itu yang dikatakan ibumu dulu ya? Aku nggak paham sih dia bilang apa. Dia cuma mengaum-mengaum doang. Leonard menatap Nata dengan mata yang kini penuh air mata, namun juga keteguhan. Kau tidak pernah tanya aku siapa atau dari mana, tapi sejak saat itu, kau memberiku rumah, kau menyelamatkan aku. Dan akhirnya, Nata pun terdiam. Tak ada lagi ruang untuk keraguan. Sosok di hadapannya benar-benar Leonard. BTW yang penasaran sama ceritanya Leonard, ini ada di season satunya ya bagian awal. Oke, kita lanjut lagi. Michelle melangkah maju, menatap Leonard dengan sorot mata tajam yang mencampur emosi antara lega, kesal, dan cemas. Suaranya terdengar tegas. Kalau begitu, Yuno di mana sekarang? Leonard mengangguk pelan, tak menghindar dari tatapan Michelle. Dia ada di gunung. Jawabnya dengan suara tenang. Rencana kami cuma ingin bersenang-senang dulu di tempat favorit kami, tempat yang sering kami kunjungi saat masih dalam wujud hewan. Setelah itu, kami memang berniat kembali ke kalian. Ia menoleh pada Nata sejenak, lalu tersenyum kecil. Tapi ternyata, Nata sudah lebih dulu menemukan aku di sini. Nata menahan napas sejenak, masih mencerna semua ini. Sementara Michelle menggertakkan giginya pelan.
ia memeluk lengan sendiri, seperti menahan keinginan untuk langsung melesat ke arah gunung. Kau tahu kita mencemaskan kalian berdua kan? Aku hampir membunuh Jong karena panik. Dan Yunho, dia nggak pernah pergi sejauh itu sendiri. Lynette mengangguk pelan. Suaranya berubah lebih lembut. Maaf, aku tahu kami salah. Tapi aku janji, dia baik-baik saja di sana. Aku yakin dia juga akan kembali sendiri kalau tahu kami semua sudah saling bertemu lagi. Tanpa aba-aba, Michelle langsung mengepakkan sayap ungunya dan melesat ke udara. Angin kencang berdesir saat ia menembus langit. Matanya tajam menatap arah gunung di kejauhan. Michelle, Seru Nata kaget, tapi Michelle tak menoleh sedikit pun. Nata hanya sempat menatap sekilas ke arah Leonard, Nathan, dan Jung yang berdiri bingung di pinggir danau. aku harus menyusul dia. Kalau dia nekat bisa-bisa celaka. Ujar Nata cepat, lalu mengepakkan sayap airnya dan terbang menyusul jejak cahaya ungu milik Michelle. Leonard menatap langit dengan raut cemas. Kenapa dia langsung pergi begitu saja? Nathan menghela napas. Karena dia khawatir. Ia menoleh ke Jung. Kita tunggu di sini. Kalau mereka tak kembali dalam beberapa jam, kita susul lewat jalur darat. Jung hanya mengangguk pelan sambil tetap menatap ke arah pegunungan. Berharap dua peri yang ia kagumi itu akan baik-baik saja. Angin di lereng gunung bertiup kencang, menggoyangkan pepohonan dan membuat dedaunan berjatuhan. Michelle mendarat dengan hentakan ringan. Sayap ungunya perlahan menghilang begitu kakinya menjejak tanah. Napasnya memburu. Matanya menyapu sekeliling dengan waspada. Yunho, Gumamnya pelan. Lalu pandangannya tertumbuk pada sosok seorang pria muda yang sedang jongkok tak jauh dari bebatuan. Rambutnya berantakan, pakaiannya sederhana, dan tangannya sibuk menggali tanah dengan ekspresi serius seolah dunia di sekelilingnya tidak ada. Pria itu bahkan tidak menyadari kedatangan Michelle. Michelle mendekat perlahan. Keningnya berkerut. kamu serius banget sih. Masih aja korek-korek tanah. Gumamnya kesal, tapi tak bisa menyembunyikan rasa harunya. Yunho akhirnya mendongak, natap Michelle dengan mata polos. Oh, kamu datang juga. Katanya santai. Ia tersenyum kecil, lalu menepuk-nepuk tanah di sebelahnya. Lihat deh, sepertinya ada pola bekas petir di sini. Aku mau analisis. Kayaknya ini tempat bagus buat eksperimen. Michelle hampir meledak. Apa? Kamu malah main tanah? Aku hampir gila nyari kamu, tahu nggak? Kenapa kamu nggak balik-balik ke rumah? Hah? Yuno hanya tertawa kecil dan berdiri pelan. Jangan marah. Leo yang mengajakku pergi. Michelle hendak membalas, tapi suara kepakan sayap dari belakang menghentikannya. Nata mendarat dengan napas tersengal. Rambutnya sedikit berantakan karena angin gunung. Kalian ketemu juga akhirnya. Ucap Nata sambil menepuk dadanya lega. Michelle masih manyun, sedangkan Yuno hanya mengangkat tangan dan melambaikan salam singkat. Yo, halo bro. Langit mulai berubah jingga saat matahari perlahan merunduk di balik perbukitan. Suasana di gunung mulai dingin. Angin berhembus lembut menyapu pepohonan dan semak-semak. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, Nata, Michelle, dan Yunho memutuskan untuk turun gunung bersama. Mereka berjalan menuruni jalan setapak yang dipenuhi akar pohon dan daun kering. Yunho berjalan di depan sambil bersiul pelan. Tangannya sesekali menepuk batang pohon atau meraba bebatuan di sisi jalur. Kamu nggak berubah ya? Gumam Michelle yang berjalan di tengah. Masih aja jalan sambil ngawas batu dan tanah. Yunho menoleh sedikit, tersenyum. It's a hobby lagi pula. Tempat ini punya banyak misteri yang belum kita tahu. Nata yang berjalan di belakang mereka
hanya tersenyum tipis, memperhatikan interaksi dua temannya yang baru bersatu kembali. Kalian berdua memang unik. Tapi yang penting sekarang, kita sudah ketemu, sisa satu langkah lagi. Pulang. Ucap Nata pelan, matanya menatap lembut ke arah Cakrawala. Perjalanan turun berlangsung dalam hening yang damai, hanya diiringi suara dedaunan, burung-burung malam yang mulai bersuara, dan langkah kaki mereka bertiga. Sesekali mereka saling menatap, saling memastikan bahwa mereka tidak lagi sendiri. Begitu keluar dari kawasan hutan gunung dan mulai mendekati rumah mereka, cahaya dari jendela rumah sudah tampak samar di kejauhan. Mereka pasti nungguin. Ujar Nata, mempercepat langkahnya. Mishu menggela napas, tapi kali ini dengan senyum. Akhirnya kita lengkap lagi. Yunho menyambung dengan nada ringan. Yap, pasti Leo punya alasan kenapa dia pergi. Awak kecil ya di antara meski perjalanan baru dimulai kembali, malam itu mereka pulang dengan rasa hangat yang lama mereka rindukan. Bersambung